Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Selamat Pak. siang, Pak. Ini masih semangat nggak nih? Kita di jam pelajaran terakhir nih. Semangat, Pak Ino. Masih semangat. Bapak ganteng sama Oke, terakhir tadi belajar apa? Sudah belajar apa tadi? Matematika. Tari, Pak. Nari ya, nari. Olahraga. Oh, Pak Ida bisa lagi dipraktekkan nggak narinya tadi bagaimana? Tadi pelajarannya Bu Arin, Iya. kita diajari tarian apa ya namanya? Ucul. Ucul. Gerakannya ada Ucul. macan, Oh, seperti itu. ada ular, Oke, bagus Pak Ida. ada monyet. Nah, bagus. Masih ingat, masih fresh berarti nih teman-teman, masih siap untuk menerima pelajaran dari Bapak ya. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran apa hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini, itu bisa bermanfaat ya bagi kita ke depan. Silahkan. Barangkali ada yang berminat untuk memimpin doa pada siang hari ini. Bu Zakiyah, Pak, Kayak Zakiyah siapa? Memimpin doa, Pak. Coba Pak Gian jangan tunjuk-tunjuk ya, sok. Gian aja sekarang yang memimpin ya, jangan tunjuk-tunjuk. Sok, Gian yang memimpin, ayo. Ya gitu, Pak Ino gitu sama Pak Ino ya, Pak Ino. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Iya. Kok kenapa tidak pernah selesai, Gian? Ada apa ini? Karena Pak Ino hidup itu pasti selalu berdoa sampai kematian mungkin nanti akan menyelimuti. Maksudnya berarti senantiasa ya kita itu berdoa ya, Ya, Gian, ya? harus berdoa. Iya. Kalau itu konteksnya lain, jadi kalau disiapkan yang benar instruksinya, nanti kalau siswanya nanti terus-terusan berdoa, Bapak kapan ngajarnya? Nggak selesai-selesai nanti berdoa terus. Ya, jadi Dikasih tahu guru matematika. oh Pak, begitu. katanya gitu. Iya. Begitu. Nanti Ini Bapak kisah nyata, Pak. nanti Bapak ketemu dulu sama guru matematikanya ya. Ya, Biar siap. bagus nanti. Oke lah kalau gitu. Bapak absen dulu ya untuk siang hari ini, siapa saja yang sudah hadir pada kelas ini gitu kan. Mudah-mudahan sih hadir semua dan masih semangat begitu kan. Saya absen dulu satu persatu. Arin ada? Arin, halo? Hadir, Pak. Hadir, ya. Hadir. Anggi ada Anggi? Hadir, Pak, paling depan, Iya. Pak. Tumben sekali Anggi ini ya, masuk kelasnya tepat waktu nih. Biasanya suka ngaret gitu kan. Lanjut. Kan pelajaran Bapak, saya semangat. Kemarin udah dimarahin wali kelas, Pak. Oke. Waduh, Egi ikut nyaksiin ya. Oke, lanjut ya. Dia yang ngaduin, Pak. Gian ada ya, jelas Ada, tadi. Pak. Ida, Doa, Pak. Ida Ada, Pak, hadir. hadir. Lanjut. Egi ada ya, Regi. Hadir. Rizky, Ada, Pak Ino. Rahmi, Hadir, Pak. Rere, Retya. Hadir, Bapak. Oke, terakhir Jaki. Ada Jaki. Enaknya dipanggil Jaki apa Munawiroh ini? Iroh, Pak, panggilan sayang di kelas. Oh, Iro. Tapi kalau Pak Ino panggil Jaki nggak apa-apa, Pak. Panggilan untuk Bapak saja. Oh, begitu. Ya. Ya. Berarti hari ini tidak ada yang tidak hadir ya, hadir semua ya. Ada yang Hadir belum semua. saya absen? Ada yang belum Bapak absen? Haryadi, Pak. Haryadi. Iya. Haryadi. Itu saya sendiri dong. Aduh. Oke lah kalau gitu. Ya, sudah hadir semua ya. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelum kita mulai materinya, mohon teman-teman untuk fokus ya. Hadirkan hati, hadirkan jiwa dan pikiran untuk fokus mendengarkan penjelasan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kenapa harus fokus?
Kenapa harus sepenuh hati? Itu karena sebuah bentuk tanggung jawab kita ya sebagai siswa seperti itu. Karena kita ini harus bertanggung jawab kepada diri juga kepada orang tua bahwa kita ini betul-betul bersekolah. Sehingga ada yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita ceritakan kepada orang tua. Kalau bisa seperti itu, ceritakan. Pak, Bu, tadi habis belajar ini, gurunya agak-agak menyebalkan memang. Seperti itu. Jadi terbiasakan diri untuk berkomunikasi ya dengan orang tua. Itu hal positif yang bisa anak-anak biasa lakukan seperti itu. Oke. Bapak izin untuk ini ya share materinya terlebih dahulu. Oke, sudah tampil ya anak-anak? Ada Pak. Sudah Pak. Ya, Pak, aman Pak. Oke, jadi pada siang hari ini kita melanjutkan ya materi yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar untuk memahami apa saja unsur dan prinsip dalam karya seni rupa. Nah, supaya pengetahuan kita menjadi komplit dan komprehensif dan betul-betul memahami, nanti kita mencoba untuk mempraktekkan. Jadi membuat sebuah karya yang ada hubungannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang kemarin yang sudah kita peroleh. Nah, apa yang akan kita buat? Nah, coba di sana ya, teman-teman bisa perhatikan, yaitu praktik menggambar nirmana. Seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih ada contoh karya nirmana seperti ini. Ada yang pernah lihat karya-karya yang sederhana seperti ini? Nggak pernah. Belum, Nggak Pak. pernah. Belum Atau pernah. begini. Belum, Pak, belum. Atau begini, di Kenapa? sini Pernah. di sini ada yang pernah punya pengalaman menggambar tidak? Atau melukis? Ngegambar pernah, pernah, Pak. Pak. Pernah Pernah. gambar. Kenapa SD pernah? Pernah. Pakai apa aja peralatannya, medianya biasanya? Pakai pensil. Pensil Pakai gambar. pensil. Ayo. Kalau pakai pensil biasanya tekniknya apa itu? Teknik gambar. Teknik gambar. Arsir. Arsir ya. Jadi kalau pakai pensil kita kenal dengan istilah teknik arsir. Arsir. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, lebih jauh, Bapak selalu senantiasa mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa setiap pelajaran Bapak itu ada kontrak pembelajaran yang harus teman-teman ikuti ya. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan tertib, maksudnya tidak membuat kegaduhan, ya. Tidak asik sendiri atau tidak asik dengan si dia. Bapak pengennya kamu dan aku asik-asik seperti itu. Maksud Bapak, kamu fokus sama Bapak ya, seperti itu untuk hari ini. Lanjut, berdisiplin dalam bersikap dan berpenampilan, jadi tidak pengen ya ada seperti kemarin itu Rizky ya, rambutnya masih berantakan, sekarang ya itu resikonya kalau rambutnya berantakan kena razia kan, seperti itu. Jadi diusahakan ya untuk tampil, disiplin, terus bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan, dan menuntaskan kompetensi pembelajaran. Bisa dipahami anak-anak semuanya ya kontrak pembelajarannya dengan Bisa. Bapak? Iya. Oke. Pak Ino. Kalau gaduh nanti Bapak sentil kamu ya. Lanjut. Bapak bersentil, Bapak, saya takut. Tidak ya, tidak. Jadi Bapak berusaha untuk menghindari yang namanya kekerasan. Kekerasan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Nanti Katanya KDRT, seperti Pak, itu. kayak Rizky Bilar. Nah itu nanti khawatirnya ya kena pasal. Bapak bisa dilaporkan, nanti Bapak viral. Kalau Bapak viral nanti anak-anak yang seneng. Iya, jam kos. Begitu. Oke. Lalu apa yang akan kita pelajari? Nah, ya, yang akan kita pelajari adalah kompetensinya membuat karya seni rupa 2 dimensi. Materinya masih sama ya teman-teman seperti minggu lalu, materi pokok, konsep, unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Dan submaterinya itu berkarya nirmana dwimatra. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah
setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat membuat karya nirmana 2 dimensi dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara tepat. Maksudnya pengetahuan minggu lalu yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang unsur dan prinsip. Kemudian setelah membuat, nanti anak-anak diharapkan dapat mempresentasikan konsep berkarya nirmana 2 dimensi yang sudah dibuatnya secara lisan. Dengan jujur, bertanggung jawab, mandiri, baik, dan benar. Jadi singkatnya pada kegiatan pembelajaran kali ini nanti teman-teman praktik membuat karya nirmana dan kemudian mempresentasikan hasil karyanya. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Bapak lanjut kalau gitu. Nah, mungkin ini yang terbayang ya di benak teman-teman semua. Nirmana, apaan tuh? Begitu kan ya? Belum pernah tahu ya bagaimana nirmana ya. Tapi sebetulnya kan minggu lalu Bapak sudah tampilkan ya beberapa contoh-contoh gambar nirmana. Nah, biar kita mengingat kembali dan daripada teman-teman membayangkan hal yang enggak seharusnya dibayangkan atau membayangkan seseorang yang sudah lama pergi dari kita kan, lebih baik kita langsung saja ya cekidot kepada karya-karya yang Bapak tampilkan. Betul, Pak. Lembaran baru, Pak. Nah, ini ya contoh-contoh karya nirmana 2 dimensi. Ada 2 karya di sini yang Bapak tampilkan ya. Sebelah kanan yang ukuran besar dan sebelah kiri di sana ya kanvasnya agak jauh. Nah, mari kita amati ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini yang namanya karya nirmana itu. Karyanya. Coba. Sederhana nggak karyanya? Bulat-bulat doang, Pak. Bulat-bulat doang ya, Gambar betul. daun. Ada Warnanya gambar daun, betul. Magic Hibiniu sepertinya, Pak. Yuk kita kembali flashback ya pelajaran minggu lalu ya. Kita analisis lagi nih. Ya, kita identifikasi ada unsur apa aja. Kita mulai dari yang sebelah kanan ya, teman-teman. Anak-anak ya. Sebelah kanan ada unsur apa aja nih pada sebelah kanan? Ada warna. Ada warna. Bentuk. Terus Ada bentuk. bentuk. bentuk benar. Ayo siapa? Bulat. Itu bulat bentuk lingkaran. Bulat itu bentuk apa bidang? Ayo. Ya, bidang. Bidang. Ya. Jadi bentar. Tapi anak-anak maksudnya benar, tapi Bapak luruskan. Jadi kalau bentuk itu lebih ditempatkan untuk menunjukkan sesuatu yang udah punya identitas khusus. Ya, punya ciri khusus, punya identitas khusus. Paham nggak maksudnya punya identitas khusus? Enggak. Belum, Pak. Jadi kayak menyerupai sesuatu. Sudah memiliki nama, menyerupai sesuatu. Contohnya yang sebelah kiri. Perhatikan, tadi menyerupai apa? Daun. Daun. Nah, berarti kita bisa sebut dia sebagai unsurnya adalah bentuk. Nah, kalau yang sebelah kanan, karena masih berupa konsep ya, bulat, kotak, segitiga, itu kan masih sebuah konsep. Jadi lebih tepat nanti kita sebut sebagai bidang seperti itu. Oke, balik lagi ya, tadi ada unsurnya. Dari yang sebelah kanan, warna dan bidang. Nah, jadi yang kita gambar itu hanya bidang yang kita warnain pada karya nirmana ini. Ya. Tapi kita gambarnya menggunakan aturan. Aturannya yang disebut sebagai prinsip itu tadi ya. Kemarin kan kita sudah belajar. Prinsip seni rupa ada 3 tipe ya. Mengarahkan, memusatkan, dan menyatukan. Nah, masing-masing tipe itu punya prinsipnya masing-masing. Kalau masih ada yang lupa, kalau masih ada yang belum paham, boleh nanti ketika mau berkarya teman-teman buka kembali ya, anak-anak buka kembali ya. Bisa ya? Oke, kurang lebih seperti inilah karyanya. Kita lanjut ke karya berikutnya ya, teman-teman, anak-anak perhatikan.
Yuk, nah ini karya berikutnya ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang di sebelah kanan dulu, yuk kita analisis lagi ada unsur apa aja. Kelasnya, ya, makasih ya. Ada bentuk daun. Ada bentuk, Bentuk, betul, Egi, warna. 100 buat Egi. Dan ada warna, betul, Rizky, mantap. Itu ada yang bikin pusing, Pak. Yang sebelah mana nih bikin pusing? Yang sebelah kiri kok saya Sebelah kiri, Sebelah Pak. kiri. Nah, yuk kita analisis dulu unsurnya ada apa aja. Garis. Ada garis, betul. Ya, garis. Terus ada warna. warna. Ada dua unsur ya teman-teman ya, setuju ya? Garis Ya. dan Garis sama warna. Nah, sekarang itu tadi yang dibilang oleh Jaki ya. Kok bikin pusing gambarnya? Ya enggak? Kok bikin pusing? Gimana cara buatnya? Ya enggak? Betul enggak? Iya, betul. Kepikiran enggak? Kenapa sih harus dibikin kayak gitu? Kepikiran? Ya? Pikiran. Nah, itu tadi yang Bapak bilang. Jadi membuatnya kita menggunakan prinsip. Nah, yang kalau kayak gini ada yang tahu nggak prinsipnya prinsip apa? Ida, tahu nggak coba prinsipnya apa ini? Yang sebelah kiri. Ada yang tahu pakai prinsip apa? Yang bulat-bulat, Pak. Yang bulat-bulat. Yang Prinsip, memusatkan ya, iya, Kak? memusatkan. Iya, betul. Yang tipe memusatkan. Memusatkan. Tipenya memusatkan. Nama prinsipnya adalah prinsip konsentrasi. Jadi Konsentrasi. diarahkan kepada satu titik pusat. Jadi arahnya ke dalam ya, kayak gitu. Nah, itu prinsipnya. Nah, ini lanjut lagi ya karya terakhir. Ini contoh karya terakhir. Sebelah kanan. Lagi-lagi kita analisis ada unsur warna di sana, betul ya? Terus ada unsur apa Betul. lagi? Ada unsur Yang segitiga. Bidang. Betul, Bidang. ya, warna dan bidang. Tetapi di sana ada bidang lain. Bidang apa? yang bulat itu, Pak. Iya, yang bulat itu ya, yang warna merah. Merah. Coba kira-kira kenapa kok iseng banget bikin kayak gitu beda, ya enggak? Iya, Pak. Biar Ada dia yang tahu jadi nggak kira-kira perhatian. maksud Pusat ya, jadi tujuannya pusat aja juga. apa? Biar dia jadi pusat perhatian ya, beda biar sendiri. variatif. Betul banget itu Egi ya, mantap. Biar dia menjadi pusat perhatian. Iya. Jadi teman-teman kalau pengen jadi pusat perhatian, contohlah seperti ini. Apa itu seperti ini? Beda Harus dari yang berbeda, lain. Pak. Harus berbeda. Tampil lain. Beda. berbeda, betul. Jadi teman-teman kalau pengen viral, kalau pengen terkenal, pengen jadi penyanyi hebat, harus tampil berbeda. Berbeda. Pengen jualannya sukses, harus tampil berbeda. Berbeda adalah kunci. Kunci. Betul. Sekarang Bapak tanya, gimana caranya buat tampil berbeda? Modalnya apa? Saya coba, Pak. Ide, Pak. Ayo Pak Ida, Ida apa modalnya? Modalnya adalah menghindari yang sudah ada. Menghindari yang sudah ada. Sederhana banget ya. Oke, bisa seperti itu. Bagus. Ada lagi modalnya apa? Mengobservasi, Pak, yang sudah ada, terus menciptakan hal baru. Menciptakan hal baru, inovatif ya modalnya ya. Oke, benar juga. Tapi Bapak punya satu ya, modal yang paling dasar. Pada pengen tahu apa itu modal dasarnya untuk tampil berbeda? Percaya diri bukan, Pak? Betul. Modal nekat. Betul sekali, percaya diri. Tapi Percaya diri. ada energi yang digunakan untuk percaya diri. Apa itu? Ada yang tahu? Bodoh amat. Iya, modalnya adalah ego. Jadi untuk tampil berbeda kita harus punya ego. Kalau Ego. kita nggak punya ego, kita nggak bisa tampil menampilkan diri sendiri. Jadi ya teman-teman, ego itu arahnya bisa positif, bisa negatif. Bagaimana kita menyalurkan energi tersebut ya. Penyanyi yang terkenal Pak, kalau misalkan jadi egois gimana? Nah itu ya arahnya jadi negatif, makanya dikenal sebagai kata egois seperti itu. Coba Pak. sekarang begini, Tulus kan kenapa bisa terkenal? Coba
Karena suaranya kan berbeda dari yang lain. Berkarakter. Karakter. Karakter itu kan muncul karena ada dorongan ego. Saya pengen nyanyinya seperti itu. Betul enggak? Coba, betul ya? Setuju nggak sama Seperti, Bapak? Pak. Betul. Setuju, Pak. Gimana Kalau saya Dian? ke sekolah sepatunya putih berbeda tidak apa-apa, Pak. Ya, itu tadi ya. Kalau egonya diarahkan ke hal positif, jadi energinya banyak ya, jadi beda. Tapi kalau egonya diarahkan ke hal negatif, misalkan egonya diarahkan untuk melanggar aturan, ya jadinya egois negatif seperti itu. Ya, tetap salah. Jadi ya, Pak. ego itu harus diarahkan sesuai dengan apa ya namanya nanti konteksnya, nanti aturan-aturannya, sikonnya seperti itu. Yang terpenting di sini poinnya adalah kalau kita pengen menjadi pusat perhatian, kita perlu tampil berbeda. Seperti karya Nirmana ini ya, prinsipnya menggunakan prinsip center of interest, penekanan. Nah, kalau di sebelah kiri ada yang tahu nggak prinsipnya apa? Yuk. Sebelah kiri ada yang tahu nggak prinsipnya apa? Nggak ada. Jadi ini prinsipnya adalah prinsip Nirmana. Ya, menunjukkan kesan gerak. Unsurnya ada apa aja, yuk? Ada apa aja? Bidang sama Bidang. warna. Warna. Garis. Garis. Ada satu lagi kalau ada yang bisa jawab nanti Bapak Ruang. kirimi Gelap kuota. terang. Ada apa? Ruang. Terang. Gelap terang. Betul ya. Ada ruang. Menunjukkan adanya kedalaman seperti itu. Ada ruang di sana. Nanti kuotanya menyusul ya. Lumayan buat belajar, Ida sayang. Ida saya, Pak. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak lanjut. Jadi kurang lebih nanti karyanya seperti itu yang akan dibuat oleh anak-anak semuanya. Bagaimana? Sepertinya mudah kan? Hanya bermain-main dengan unsur dan prinsip. Pak, itu rambutnya, Pak. Kenapa, Pak? Rambutnya Kenapa, kribo, Gian? Pak. Hah? Rambutnya kribo. Itu tidak rambutnya melanggar kayak peraturan, giring. Pak. Rambutnya melanggar aturan ya, harus kena Iya, razia Pak. ya ini. Ini harus kena pemangkasan. Jenggotnya biar kayak nggak tumbang. pagian. Ya. Bapak lanjut dulu. Oke, nah. Tapi sebetulnya apa itu Nirmana ya enggak? Masih menjadi pertanyaan ya bagi anak-anak semuanya ya enggak? Betul ya? Jadi ada yang bisa bantu Bapak bacain enggak ini pengertian Nirmana nih? Aku, Pak. Boleh, Anggi silahkan bacakan. Yang paling atas aja ya, paragraf paling atas dulu. Oke. Secara harfiah, nirmana dapat diartikan sebagai suatu yang tidak bermakna atau tidak memiliki makna sama sekali. Nir memiliki arti tidak, sedangkan mana berarti makna atau arti atau maksud. Jadi Ya. tidak bermakna. Sampai sini masih bingung nggak? Nah, saya permudah lagi ya. Jadi karya Nirmana itu karya yang tidak memiliki maksud apapun ya. Kan kita tahu kadang-kadang yang namanya lukisan itu kan punya maksud ya enggak? Punya arti, punya pesan begitu. Tapi kalau Nirmana itu enggak. Jadi karyanya bebas. Bebas tapi ada aturan mainnya. Jadi Nirmana ini digunakan untuk di sini ya teman-teman bisa baca untuk mengembangkan kemahiran mengolah dan mengomunikasikan bahasa rupa. Ada yang tahu bahasa rupa itu apa? Wujud ya, wujud. Iya, bahasa rupa itu yang kemarin kita pelajari unsur-unsurnya ya enggak? Titik, garis, Titik, terus garis, bidang, warna, ya enggak? bentuk, warna. Bentuk. Nah, itu ruang rindu. betul yang kita nanti komunikasikan, kita olah menggunakan prinsip, menggunakan aturan. Jadi ada persamaan antara membuat karya Nirmana dengan membuat nasi goreng.
Ada persamaannya. Kalau kita bikin nasi goreng, kita butuh apa aja? Bawang. Nasi, bawang, Nasi. telur, kecap, Telur, kecap. nasi. Butuh bahan, artinya ya enggak? Oh ya. Butuh apa lagi? Alat. Butuh alat. alat. Media. alat, Terus butuh apa lagi? keterampilan, Keterampilan atau teknik Teknik. cara membuat. Tapi ada satu lagi, coba butuh apa lagi kira-kira? Kalau kita bayangkan kalau kita nih belum jago bikin nasi goreng, kita belum bisa, kita belum pernah bikin nasi resep, goreng. resep, resep. Latihan. Kita butuh Latihan. resep, betul Anggi ya, kita butuh resep. Nah, sama kita juga bikin karya nirmana, nanti kita butuh bahan, kita butuh alat, kita butuh teknik, dan kita butuh resep. Apa aja ya nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, ini sekedar info ya, pojok info nih anak-anak semuanya. Jadi kalau di negara maju, kalau ada nih kita minat ke dunia seni rupa, itu nanti harus terlebih dahulu istilahnya hatam mengenai materi nirmana ini. Karena ini yang paling yang paling dasar. Kalau sudah jago nirmananya, sudah mengerti prinsip, nanti teman-teman anak-anak mau jadi pelukis, sudah mahir, mau jadi fotografer, mau jadi desainer, karena semuanya pasti mudah karena pondasinya sudah bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, singkatnya untuk nanti anak-anak mampu membuat, kita nanti membuat sebuah proyek ya. Jadi kita nanti membuat proyek yang akan dikerjakan oleh teman-teman atau anak-anak itu semuanya adalah proyek buatlah gambar nirmana 2 dimensi menggunakan media cat di atas kanvas dengan menerapkan unsur dan prinsip seni rupa. Lalu kemudian presentasikan hasil karya tersebut di depan teman-teman kelas yang lain. Jelas ya ini proyeknya ya? Oke ya, kita lanjut proyeknya. Oke. Nah, dari proyek ini berarti kita butuh apa aja kira-kira? Butuh bahannya, Butuh bahan ya. Butuh ide, Pak. Butuh ide, betul. Oke. Nah, karena biasanya kalau hubungannya dengan berkarya apalagi melukis, itu kan berhubungan dengan bahan yang enggak. Butuh cat, tadi butuh kanvas. Nah, nanti biar mempermudah, biar meringankan. Ya enggak, biar meringankan. Nanti Bapak pengen, silakan nanti teman-teman bikin kelompok ya. Bikin kelompok untuk membeli cat yang dipakai untuk bersama-sama. Satu kelompok boleh 6 orang. 6 orang silakan nanti. Belinya di mana? Oh, sekarang mau udah canggih. Tinggal scroll saja di HP ya. Pada punya Shopee di sini pada punya? Punya, Pak. Punya Pak. Marketplace apa yang sering kamu pakai? Shopee. Ya, silakan nanti beli di sana saja. Cari diskonan. Ya. Cari yang harganya masuk kantong-kantong pelajar ya. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak rekomendasikan saja nanti teman-teman silakan boleh pergunakan cat akrilik, boleh. Atau mau pergunakan cat tembok, boleh. Ya, cat tembok boleh. Jadi kalau cat tembok nanti teman-teman hanya butuh cat tembok putih, ya. Teman-teman nanti butuh cat tembok putih. Nanti warnanya teman-teman tinggal beli pigmen warna. Jadi nanti teman-teman beli pigmen. Nanti kita bisa buat warna sendiri kalau pakai cat tembok seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa bereksperimen. Nah, terus Bapak rekomendasikan juga anak-anak cukup beli 3 warna saja, merah, kuning, dan biru. Warna apa itu merah, kuning, dan biru? Warna primer, primer. Warna primer. Primer. Betul. Jadi nanti teman-teman cukup beli 3 itu biar irit ya, biar hemat. Nanti kalau kalau anak-anak butuh warna lain, tinggal buat seperti itu. Dan itulah nanti ya terbangun kreativitasnya. Oke, kita lanjut. Oke, kira-kira kapan nih kelarnya? Yuk, butuh berapa lama nih? Ayo kita kita diskusikan bersama.
Halo, 2 minggu, Pak. 2 minggu cukup? Cukup. Yo, dari Rizky Mulainya 2 minggu. depan. Mulainya minggu depan kan, Pak? Enggak, dari sekarang juga mulai. Kan aku belum bawa bahannya. Iya, nanti ya. Bahannya belum beli Shopee, Pak. Ya, jadi begini. Minggu depan nanti kita mulai pengecatan. Nanti hari ini kita membuat sketsanya terlebih dahulu seperti itu ya. Gitu sambil kita menunggu alat dan bahan, kita buat dulu sketsa hari ini. Jadi berapa waktunya nih kira-kira untuk menyelesaikan proyek sampai presentasi nih? Teman-teman pengennya berapa lama? 2 minggu. 2 2 minggu. 2 minggu yakin 2 kelar ya? minggu, Pak. Oke, Yakin. kalau gitu kita sepakati 2 minggu proyek ini kita selesaikan. Nah, biar tidak bingung teman-teman atau anak-anak semuanya, saksikan dulu ya bagaimana sih cara membuat karya nirmana itu kan, betul? Oke, disimak baik-baik ya biar nggak bingung. Bapak stop share dulu, stop share screen-nya dulu, dan Bapak berpindah device dulu. Oke, sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ini Bapak contohkan dulu ya. Bapak contohkan bagaimana sih membuat karya nirmana. Jadi, mohon maaf. Pak berisik. Bentar. Masih berisik nggak? Enggak. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau sampai terlewat wayahnya nanti nggak paham loh. Ini Bapak juga sambil memperhatikan. Oke. Jadi selain tadi kita butuh media, ada hal utama yang paling mendasar nanti kalau kita membuat karya nirmana. Jadi kita butuh unsur dan prinsip. Jadi kita tentukan dulu unsur apa yang kita gunakan. Misalkan ya, Bapak di sini menggunakan unsurnya bidang. Kemudian prinsipnya yang mudah-mudah aja, prinsipnya pengulangan. Langsung saja buat. Ya, sudah jadi karya nirmananya. Itu gede kecilnya terserah, Pak. Wow, cepet banget. Nah, itu ya. Ukurannya Ada- suka-suka kita, Pak. Ukurannya, Pak. Ada pertanyaan, tuh kan besar kecilnya kok beda-beda ya. Kan kemarin kita sudah bahas ya bahwa pengulangan itu ada 2 macam. Pengulangan teratur dan pengulangan tidak teratur. Nah, yang disebut sebagai pengulangan teratur, tidak teratur itu nanti kita bisa tuangkan. Jadi kita bisa tidak teratur ukurannya, bisa tidak teratur penempatannya. Jadi bebas. Yang jelas di sini kita hanya menggunakan satu prinsip, yaitu prinsipnya apa? Pengulangan. Dan unsurnya juga sementara yang terlihat baru satu. Unsurnya unsur Bidang. bidang. Biar makin menarik nanti kita bisa tambahkan unsur apa kira-kira? Warna. Warna, Pak. betul banget ya. Oke, lanjut lagi ya contoh berikutnya. Oke, sekali ini Bapak mau pakai contoh, pakai unsur garis. Bapak mau pakai contoh unsur garis. Set. Yap, sudah jadi. Menggunakan unsur Garis. garis. Kira-kira ada yang tahu nggak prinsipnya apa? Yo, prinsipnya apa? Pemusatan bukan, Pak? Iya, tipenya memusatkan, yaitu prinsipnya konsentrasi. Jadi ini Bapak hanya buat pakai unsurnya satu. Unsur garis dan prinsipnya konsentrasi. Seperti itu.
Oke ya, sekarang balik lagi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, anak-anak kalau membuat gambar atau karya nirmana. Sederhana ya. Kita hanya memodifikasi, kita hanya mengambil unsur yang ingin kita buat, kemudian kita tentukan dulu prinsipnya mau prinsip apa. Jadi nanti kalau teman-teman buat, juga teman-teman bolehlah kalau bingung ya pakai metode ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Aku mau nanya Pak Ino. Ayo. Bapak, itu kalau mau bikin yang seperti contoh nomor 2 itu harus diukur nggak Pak? Itu biar seimbang kiri kanannya. Harus diukur atau tidak? Iya, Nah, kalau Bapak rapi banget, tapi nggak diukur cepet banget. nah seperti ini. Mengenai harus diukur atau tidak, itu kan kembali ke apa ya? Ke Anggi sukanya mau kayak gimana? Kalau mau Anggi sukanya seimbang, semuanya simetris, boleh diukur. Tapi kalau misalkan Anggi sukanya bebas ya, atau asimetris, ya bebas terserah. Yang terpenting kan tadi ya, kita bebas berekspresi, tapi ada aturan yang kita pakai. Jadi ada prinsip yang kita gunakan supaya gambarnya itu masih dalam konteks gambar nirmana. Oke, ada pertanyaan lain enggak? Biar Bapak nggak kelamaan ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan hari ini teman-teman ya. Sementara pakai buku catatan dulu, bikin kayak Bapak ya nggak, bikin ruang gambarnya seberapa, segitu, dibikin kotak, persegi lah. Kemudian teman-teman, anak-anak coba skate ya, skate. Coba skate dulu hari ini. Silakanlah buat 2 atau sampai 4 sketsa yang akan nanti minggu depan teman-teman transfer ke dalam kanvas yang nanti sudah teman-teman beli seperti itu. Bisa dimengerti semuanya? Oke, Kak Ino mau silakan. tanya Ino. Yuk. Kalau misalnya pakai unsurnya banyak, terus apa namanya prinsipnya banyak misalnya, itu nilainya jadi makin besar nggak Pak? Oke, bagus banget ini. Orientasinya udah ke nilai. Sudah berusaha untuk menghasilkan karya yang terbaik. Ini mantap banget Rahmi ya. Jadi Bapak suka nih siswa-siswa yang kayak gini. Jadi ada semangat tersendiri mengusahakan yang terbaik ketika diberi tugas oleh guru. Mantap. Oke, langsung ya. Jadi kalau memang tidak menyulitkan Rahmi boleh pakai beberapa unsur tadi ya. Kalau Bapak kan tadi contohin paling cuma 2 unsur atau 1 unsur. Atau Rahmi boleh nanti aplikasikan unsurnya banyak. Mau bidang, warna, garis, dikombinasikan. Kemudian prinsipnya boleh. Jadi dalam karya nirmana itu prinsipnya sebetulnya bisa banyak. Bisa beberapa. Tapi kalau kita kan namanya belajar, Bapak saranin sih coba pakai 1 prinsip dulu. Kalau yang bingung ya pakai 1 prinsip dulu. Tapi kalau yang mau mencoba bereksperimen silahkan. Boleh pergunakan beberapa prinsip. Makanya hari ini silahkan anak-anak buat sketsanya dulu ya enggak? Coba bikin dulu yang 1 prinsip. Lalu bikin misalkan kombinasi 2 prinsip. Misalkan silahkan. Nanti akhirnya teman-teman sendiri ya yang pilih mana yang mau dibuat. Bisa? Sudah jelas Rahmi? Kak Ino mau tanya. Oke. Itu yang tadi contoh 2 kan terpusat. Yang contoh 1 apa ya? Saya lupa. Pengulangan prinsipnya. Pengulangan. Iya. Kalau gini saya diulang-ulang. Bener gak Pak? Nggak kelihatan. Ya, tapi bulatnya sama. Oh, bulatnya sama. Kalau saya pakai cetakan. Oh, iya itu juga sama ya, menggunakan prinsip pengulangan. Oke, silakan ya dibuat. Oke, silakan dibuat. Nanti Bapak keliling. Oke, Gian coba mana udah ada yang dibuat? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Rizky. Coba Rizky. Coba lihat Rizky, lihat ya. Oh ya.
Oke, udah bagus ya. Lanjutkan. Oke, berhubung waktunya juga sudah habis, nanti sketsa yang sudah teman-teman buat ini ya, nanti teman-teman transfer ya nggak? Transfer ke kanvas yang nanti sudah dibeli seperti itu pada pertemuan selanjutnya. Dan sebelum Bapak akhiri pada pertemuan hari ini, Bapak simpulkan terlebih dahulu ya pembelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini. Jadi gambar nirmana adalah gambar yang hanya bermain-main dengan unsur seni rupa dan menggunakan prinsip. Kalau medianya, kalau catnya atau alatnya atau bahannya itu bebas sebetulnya. Kita bisa aplikasikan ke media apapun. Vas bunga, piring, kanvas, tembok, kain, bebas, apapun. Yang jelas yang dimaksud sebagai karya nirmana adalah karya dasar ya. Jadi kita hanya mencoba untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan bahasa rupa. Jadi kita olah unsur-unsur seni rupa menggunakan prinsip. Kurang lebih seperti itu. Sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Pak, saya bertanya, Pak. Boleh, silakan Gian, apa? Apabila itu bentuknya itu berupa tulisan, tidak apa-apa, bisa teksnya yang satu sambung tulisannya, yang satu lagi teksnya kapital besar, yang satu lagi teksnya misalnya hurufnya seperti huruf-huruf apa namanya yang digerigi-gerigi, itu bisa jadi nirmala dengan Emangnya huruf-huruf. teks masuk ke dalam unsur rupa ya, Pak? Oke, tapi begini. Karena saya melihat Pak di gedung sekolah kemarin nempelin ada tulisan motivation. Tapi yang satu bentuk motivationnya itu huruf-hurufnya itu besar, kapital. Yang satu lagi motivationnya hurufnya itu bersambung, satu lagi hurufnya. Itu bagaimana, Pak? Oke, keren banget ini pertanyaannya. Pak, apakah boleh pakai font? Jelas boleh. Karena font itu kan apa kalau kita analisis? Unsur apa font itu? Garis, Pak. Garis. Unsur bentuk, kalau menurut Bapak ya font. Ya enggak? Masing-masing font itu kan punya identitasnya masing-masing ya enggak? A, ya enggak seperti itu. B, betul enggak? Setuju ya? Bentuk. Setuju, jadi Pak. boleh. Boleh. Yang penting nanti prinsipnya ya, Gian. Yang penting prinsipnya apa yang digunakan. Misalkan kalau pengulangan, bikinnya cuma satu. Maksudnya jenis font yang digunakannya cuma satu. Jenis font itu saja terus. Mau diulang besar, kecil, gede. Tapi kalau misalkan nanti Gian bikin lagi jenis fontnya lain berbeda satu. Bisa. Itu nanti prinsipnya kan namanya prinsip center of interest. Tapi kalau misalkan Gian pengen bikin fontnya macam-macam Pak. Jenis fontnya berbeda-beda. Masih bisa enggak? Tentu bisa. Ada prinsip yang bisa dipakai di sana. Nanti prinsip yang bisa Gian pakai adalah prinsip harmoni. Beda-beda, tapi nanti ada satu yang disepakati. Kalau bentuknya berbeda, kira-kira sepakatnya mau di apa? Sepakatnya nanti di warna. Warnanya sama. Bentuknya beda-beda, warnanya sama. Atau dibalik kalau harmoni itu. Bisa warnanya sama, nanti bentuknya beda-beda, atau bentuknya beda-beda, warnanya sama. Berarti itu ada prinsip harmoni, ada kesepakatan. Oke, bagus, boleh jadi jawabannya. Terima kasih, Papa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya, kalau gitu kurang lebih seperti itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya, karena Bapak juga masih ya manusia ya, tempatnya salah dan dosa seperti itu. Kayak judul lagu lah seperti itu ya. Oke, kalau gitu daripada lama-lama membuang waktu, Bapak akhiri. Tetapi sebelum Bapak akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Bapak harap
semua peralatannya sudah bisa ada. Oke ya? Oke. Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ino. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ya. Boleh langsung pulang. Awas jangan mampir ke warung, Gian ya. Jangan mampir ke warung, awas. Pak Ino, Bu Zaki, itu Zakiyah Pak Ino.